panasnya dicoba dulu Pak. Pak, Bapak kenapa kok kayak kepikiran tuh? Lagi itu loh Bu, mikirin ekonomi kita nanti gimana. Kita tuh gini tuh banyak Bu, belum listrik, air, terus biaya anak-anak ke sekolah, makan kita juga. Kan Bapak kena PHK Bu, tagihan kita banyak, bayarnya gimana? Kita hidupnya gimana? Pak, masih gitu deh dia ngantor Pak. Nanti kita bantu cari solusinya, bantu. Nih Bu, nih. Uang Bapak tuh udah bener-bener gak ada. Terus kita gimana hidupnya Bu? Wah, Bapak yang kaya nggak usah dipikirin nanti ya pasti ada rezekinya. Aku tuh udah ngatur rezekinya Pak. Bapak yang tinggal Bapak istirahat ya Pak. Aduh Pak, lupa matiin kompor bentar ya Pak. Aduh Bapak kok terus ya. Kenapa Pak? Bapak terus tuh Pak. Nanti kita ke konseling yang orang profesional itu aja ya Pak ya, biar cari solusi bareng. Emang bisa Bu? Bisa. Nanti coba kita kesana ya Pak. Udah. Ya, jangan Pak. Selamat pagi Pak, Ibu. Selamat pagi Ibu. Terima kasih ya Sus. Selamat pagi Bapak Ibu. Sesuai perjanjian kemarin ya, saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Ali untuk membantu memecahkan masalah yang dialami Bapak Ali. Bapak Ali biasanya bersedia. Ini saya tunggu di luar ya Sus ya. Gitu. Baik Bapak, sebelumnya perkenalkan saya Miss Novi, dipanggil Suster Novi atau Mbak Novi juga boleh, senyamannya Bapak saja nih. Oke Bapak, saya dengar Bapak ingin melakukan konseling nih. Iya, itu dikasih tahu sama istri saya Mbak. Oh iya. Oke Bapak, sebelumnya saya pastikan terlebih dahulu apakah saya benar berbicara dengan Bapak Alif? Iya betul, saya Alif. Oke Bapak, saya akan mulai konselingnya nih Pak dari sekarang sampai juga dengan 1 jam ke depan. Begitu nih Pak? Gini Mbak. Oke Bapak, kalau boleh tahu Bapak pernah melakukan konseling atau tahu nggak itu apa konseling? Ya kalau konseling belum pernah sih, ini pertama kali. Tapi kalau konseling sih tahu dikit-dikit katanya buat itu ya bantuin menyelesaikan masalah gitu. Iya betul Bapak, jadi dengan konseling ini kita bisa memecahkan masalah secara mandiri. Nanti saya berperan untuk mengubah jalan pikiran Bapak. Oke Bapak, gimana perasaannya hari ini Pak? Alhamdulillah kalau saya sehat. Oke Bapak, santai aja ya Pak, cerita sama saya, ambil cerita seperti teman cerita Bapak. Bapak boleh cerita apapun. Mbak, ya. Saya bingung mau ceritanya dari mana Mbak. Oke Bapak, sekarang gimana kondisi Bapak? Sebenarnya ya kalau fisik sehat sih Mbak, tapi sebenarnya di luar fisik tuh gak baik-baik aja Mbak. Saya lagi banyak banget masalah gitu, sampai bingung mau ke depannya gimana gitu. Apakah masalah itu mengganggu pikiran Bapak? Tapi ini kalau saya cerita aman gak ya, maksudnya seperti tangga gitu ya. Tentunya bakal aman ya Pak, karena saya akan menjaga rahasia atau kerahasiaan cerita Bapak. Di sini kan saya sebagai konselor ya, jadi di konselor itu ada namanya kode etik. Di dalamnya kita diharuskan untuk menjaga rahasia atau privasi dari klien. Jadi Bapak nggak perlu khawatir kalau misalkan nanti ceritanya bocor nih Pak. Oh gitu, ya Mbak. Masih Yesus. Ini kalau cerita saya sih sebenarnya bingung mau mulai dari mana, tapi awal mulanya ya karena itu ekonomi gitu-gitu ya,
apalagi saya kena PHK kan, alasannya bangkrut gitu perusahaannya, padahal saya udah kerja 15 tahun. Nah, saya bingung kalau udah bangkrut biayain istri, anak, terus tagihan rumah, listrik, air, dapat uangnya dari mana? Itu satu-satunya pekerjaan saya masalahnya. Saya juga nggak punya sampingan, jadi itu benar-benar bikin saya kepikiran terus-terusan itu. Oke Pak, saya paham Pak yang dialami Bapak memang berat ya Pak. Apakah Bapak bisa menceritakan lebih detail Pak terkait kecemasan yang Bapak alami itu seperti apa? Kalau cemas sih kata istri saya sering cemas, terus itu sebelum kesini tuh istri saya bilang kalau saya tuh suka melamun gitu. Tapi ya kalau melamun saya tiba-tiba aja gitu mbak melamunnya gitu. Terus mikir juga nanti kalau tetangga tahu gimana ya pandangan tetangga ngomongin saya gitu, keluarga saya dikira saya nggak bisa urus istri, urus anak gitu loh mbak, kan bikin kepikiran kayak gitu, masa depan anak juga. Oh iya, berarti Bapak kalau misalkan merasa cemas, Bapak melamun gitu, melamun sampai tidak tenang, sampai susah tidur ya Pak? Iya, nggak bisa tidur saya. Jangankan tidur, istirahat aja nggak bisa tenang loh, gelisah gitu loh. Saya ya kadang nggak sadar sih kalau cemas gitu-gitu. Soalnya saya mikir mau makan apa besok, terus nanti saya sampai mikir gini loh mbak, saya gimana ya kalau jadi gelandangan gitu. Karena saya tuh nggak tahu mau ngelakuin apa setelah ini di PHK gitu loh. Saya sampai mikir jadi gelandangan aja ya. Tuh. Oh iya Pak, berarti tadi kalau Bapak cemas, yang Bapak lakukan itu seperti apa namanya, melamun, terus gelisah, nggak tenang gitu ya, sampai susah tidur. Di istirahat aja nggak tenang saya, mondar-mandir gitu kata istri saya. Baik Pak, izinkan saya untuk menyimpulkan masalah Bapak tadi ya. Jadi Bapak di sini mengalami atau sulit mengontrol kecemasan yang disebabkan oleh stres yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi di mana Bapak sudah habis di PHK ya Pak. Jadi Bapak memikirkan biaya tagihan sekolah, tagihan rumah tangga dan lain-lain. Gitu ya Pak? Iya betul. Baik Pak, saya ngerti yang apa yang Bapak rasakan. Bapak tadi ini ya khawatir terkait biaya sekolah anak. Iya, anak saya itu yang pertama, saya kan punya 3 anak. Yang pertama mau masuk kuliah, yang kedua mau masuk SMP, nah yang ketiga itu masih kecil mbak gitu. Jadi bingung ya, masa depan anak kan harus dipikirin sama orang tua juga gitu. Oh iya, gitu nih Pak. Jadi Bapak tahu nggak kalau sekarang udah ada sekolah gratis? Kalau sekolah gratis saya nggak tahu sih, saya tahunya sekolah harus bayar gitu mbak. Iya Pak, jadi sekarang tuh udah ada sekolah yang nggak bayar Pak, jadi gratis. Kayak misalkan anak Bapak tadi pertama udah mau kuliah ya, terus sekarang bisa pakai beasiswa supaya gratis, jadi bisa berkuliah secara gratis gitu Pak. Nanti saya bilang kali sama anak saya coba daftar beasiswa gitu ya mbak. Iya, Coba dulu ya. masih ada alternatif. Oke baik Pak, sekarang langkah atau pikiran kecil apa yang bisa Bapak pikirkan walaupun itu hal yang sederhana? Paling nanti saya kerja serabutan kali ya, cari info ke tetangga, kan bisa ya mbak. Ya malu bisa dihilangkan lah nanti, yang penting anak sama istri saya bisa tapi saya masih bingung juga sih terkait kerjaan itu, bingung juga nanti kerjaan sampingannya apa gitu karena takut nggak mencukupi. Baik Bapak, itu sudah langkah yang bagus kok Pak, jadi masih ada alternatif yang lainnya. Enggak, nanti saya coba deh. Oke, gimana Pak perasaannya setelah menceritakan keluh kesahnya tadi? Kalau udah cerita ya lega sih, biasanya sama istri nggak ngobrol sejauh ini gitu loh mbak. Soalnya ya mikirin hati istri nanti gimana gitu. Oh iya Pak, Bapak tadi kan menyampaikan kekhawatiran terkait biaya anak-anak sekolah, biaya tagihan rumah tangga gitu ya Pak. Kira-kira apa yang muncul di kepala Bapak saat Bapak memikirkan masalah itu, yang ada di pikiran Bapak itu apa?
Ya, saya merasa saya ini gagal jadi kepala keluarga, jadi sebagai suami juga. Karena itu tadi gitu, anak-anak gimana gitu. Oke Pak, saya paham apa yang Bapak rasakan. Tapi apakah kehilangan pekerjaan otomatis Bapak nggak bisa jaga keluarga? Mungkin enggak juga. Soalnya kalau PHK itu kan karena keadaan ya, bukan karena malas. Betul Pak, jadi ada faktor di luar dari Bapak. Sekarang bukti apa yang menunjukkan Bapak tetap berusaha oleh keluarga? Untuk keluarga. Saya tetap ngurus istri sama anak, tapi ini saya juga mikir-mikir mau cari investasi kan sendiri. Betul Pak, itu sudah tanggung jawab yang kuat sebagai kepala keluarga. Sekarang bagaimana Bapak bisa mengubah kata saya gagal menjadi yang lebih positif? Saya gini kali ya Mbak, saya sedang menghadapi cobaan, saya harus tetap berjuang untuk keluarga. Betul Pak, bagus itu. Coba sekarang ulangi sekali lagi dengan tenang, kemudian tarik nafas lalu dihembuskan. Saya sedang menghadapi cobaan, saya harus kuat untuk keluarga. Oke, baik Pak. Gimana perasaannya? Lega sih Mbak. Sekarang saya akan mengajarkan teknik pernapasan dalam Bapak untuk mengatasi kecemasan Bapak. Saya contohkan terlebih dahulu, nanti kita lakukan bersama-sama ya Pak. Ya, Oke, jadi gini Pak. Nanti tangan kanan ini ditaruh di atas dada, kemudian yang tangan kiri di atas perut ya. Lalu kita tarik nafas selama 5 detik, lalu hembuskan selama 6 detik. Nafas 1, 2, 3, 4, 5, hembuskan 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mari kita lakukan bersama-sama Pak. Tangan kanan ada di atas dada, kemudian tangan kiri di atas perut. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, hembuskan 1, 2, 3, 4, 5. sudah. Ya. Gimana perasaan? Coba kali lagi ya. Sekali lagi. Tangan kanan di atas, tangan di atas perut. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, hembuskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lega sih Mbak. Oke. Itu nanti kalau misalkan Bapak merasa cemas bisa dilakukan lagi ya Pak sekarang. Lebih tenang gitu ya. Baik Bapak, bagaimana perasaannya setelah tadi kita berbincang-bincang dan juga sudah mencoba teknik relaksasi? Apakah ada perubahan positif yang Bapak dapatkan? Saya merasa lebih lega sih Mbak. Tekanannya juga sedikit berkurang. Saya juga mencoba menjadi manusia yang lebih baik lagi, terutama untuk keluarga dan juga anak-anak, sebagai kepala keluarga dan juga suami, istri dan anak-anak gitu Mbak. Ya, saya juga mulai bisa mengatur kecemasan saya seperti yang sudah diucapkan tadi. Baik Bapak, saya senang mendengarnya karena tujuan konseling kita jadi sudah tercapai nih Pak. Pasti Bapak juga bisa melepaskan atau melewati masalah ini asalkan Bapak punya tekad yang kuat dan juga niat yang kuat nih Pak. Apakah Bapak masih ingat apa yang harus dilakukan Bapak selanjutnya? Ya, tadi sih sudah diajarkan yang beberapa. Ingat sih tadi ada 2 kalau nggak salah. Yang pertama mengubah kata negatif, kayak jadi kayak tadi contohnya kalimatnya saya mencoba kuat untuk keluarga. Terus yang kedua tadi melakukan pernafasan, yang satu di sini, satu di sini, terus tarik nafas, hembuskan gitu-gitu untuk mengatur kecemasan. Baik, bagus Pak. Saya pastikan Bapak bisa menyelesaikan masalahnya secara bertahap. Sekali lagi di sini saya hanya membantu memfasilitasi di Pak, tapi Bapak sudah menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Gitu ya Mbak. Ya. Terima kasih ya Mbak sudah membantu saya untuk tidak mengeluarkan ego atau apapun atau ingin menghakimi saya. Jadi ya alhamdulillah sih ya Mbak menjadi juga. Terima kasih ya Mbak untuk hari ini. Iya Pak, sama-sama dengan senang hati karena di sini sudah tanggung jawab saya sebagai konselor ya Pak. Gitu. Oke, kalau begitu
cukup untuk pertemuan kali ini nih Pak. Nanti kalau misalkan Bapak masih ada yang mengganjal di hati, Bapak bisa hubungi saya. Oh iya, mungkin nanti kalau ada bapak, istri saya mungkin akan melakukan cincin yang ya. Boleh Pak. Kalau gitu saya tutup ya Pak. Cukup sampai. Oh, saya izin pamit ya Mbak. Iya. Istri saya juga kan. Ya, Terima kasih ya Mbak. Selamat Pak. Oh iya.